Saat ini genap 3 tahun pasca pelantikan pasangan AS Tamrin dan Waode Maas Ramanarfa atau yang lebih dikenal dengan akronim Tampil Mesra oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Nur Alam untuk menjadi Wali Kota Bau-Bau periode 2013-2018. Saat itu Tampil Mesra berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang akan melanjutkan pembangunan dan melakukan perubahan-perubahan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bau-Bau. Dengan visi terwujudnya Kota Bau-Bau yang maju, sejahtera, dan berbudaya tahun 2013-2018, untuk mencapai visi tersebut, Tampil Mesra memiliki agenda utama dengan fokus pada pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi, serta budaya. Kini, di tahun ketiga kepemimpinan Tampil Mesra, pertumbuhan ekonomi Kota Bau-Bau naik hingga di atas 8%, melampaui angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara secara regional dan di tengah penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Bau-Bau dapat bertahan terhadap krisis ekonomi, yang ditandai dengan berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Bau-Bau. Dengan dukungan forum koordinasi pimpinan daerah di lingkup Kota Bau-Bau, kehidupan yang aman, tentram, dan harmonis juga hingga saat ini berlangsung dengan baik, utamanya dalam bidang kerukunan antar umat beragama. Atas usaha bersama, baik itu legislatif, eksekutif, dan masyarakat, hasil pencapaian kinerja pemerintahan dan keuangan tahun 2014 yang diumumkan di pertengahan tahun 2015 menyatakan bahwa laporan keuangan Kota Bau-Bau telah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian atau WDP oleh BPKRI. Sementara di bidang perencanaan pembangunan, di awal pemerintahan di tahun 2013, Tampil Mesra telah meletakkan fondasi yang baik bagi kerangka pembangunan dengan berhasil meraih peringkat ketiga penghargaan Pangripta Nusantara Utama dari seluruh kabupaten kota se-Indonesia dengan perencanaan pembangunan terbaik. Prestasi yang juga sangat membanggakan bagi penyelenggaraan pemerintahan Tampil Mesra adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD Kota Bau-Bau yang pada tahun 2014 lalu berhasil memperoleh peringkat kedua dari 17 kabupaten kota se-Sultra dengan kategori sangat tinggi. Kondisi ini meningkat drastis dari peringkat 12 dari 17 kabupaten kota pada tahun 2013 lalu. Capaian LPPD 2014 ini juga mengantar Kota Bau-Bau menjadi nominasi 15 besar kota terbaik dalam peningkatan LPPD se-Indonesia dengan capaian skor 3,03 dari skor tertinggi 3,5. Prestasi ini menjawab keraguan akan kinerja pemerintah yang diidentikan dengan peraih raport merah, kembali menjadi daerah dengan kinerja terbaik di Sulawesi Tenggara, bahkan di Indonesia. Sebagai apresiasi dalam capaian penyelenggaraan pemerintahan itu, di awal tahun 2015, Kota Bau-Bau terpilih untuk menjadi tuan rumah Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, serta menjadi delegasi Indonesia pada General Assembly World E-Government Organization yang ketiga di Chengdu, China di tahun 2014. Dari segi keuangan dan ekonomi daerah, PAD Kota Bau-Bau mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 sebesar 22,5 miliar, tahun 2013 sebesar 33,8 miliar, dan tahun 2014 mencapai 49,3 miliar rupiah dengan rata-rata 48% per tahun. Kemudian dari segi peningkatan tata kelola pemerintahan, pada tahun 2015, Tampil Mesra telah melakukan penambahan 2 SKPD, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Koperasi dan UMKM. Sedangkan dari segi aparatur, telah dilakukan penambahan tenaga aparatur kategori 1, kategori 2, dan tenaga dokter sejumlah 321 orang, serta melakukan reformasi pengelolaan data kepegawaian melalui Sistem Informasi Data Digital Kepegawaian. Sesuai dengan visi misi saat awal pencalonan menjadi pemimpin Kota Bau-Bau, di tahun ketiga Tampil Mesra menjabarkan 4 pilar pembangunan. Pilar pertama dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang diarahkan berorientasi pada pendidikan dan kesehatan. Secara umum, keberhasilan pembangunan sumber daya manusia diindikasikan dengan nilai indikator pembangunan manusia.
Hasil pengukuran terakhir Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Kota Bau-Bau meraih skor 75,10, lebih tinggi dari capaian Provinsi Sultra 71,73 dan capaian nasional yang nilainya hanya 68,4. Kondisi ini berjalan beriringan dengan penambahan 2 sekolah baru, yakni SMP 18 dan SMKN 6, serta pembangunan ratusan ruang belajar baru bersama perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana pendukungnya. Dalam 3 tahun terakhir, angka kelulusan siswa di Kota Bau-Bau terus meningkat. Di tahun 2015, tingkat kelulusan bahkan mencapai angka 100% pada tingkat SD. SMP 99,3% dan SMA-SMK 99,7%. Kota Bau-Bau bahkan memperoleh indeks integritas ujian nasional tertinggi di Sulawesi Tenggara, yakni 65,60% pada tingkat SMA-SMK. Untuk mendukung prestasi siswa tersebut, pemerintah juga mengalirkan beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa tidak mampu, termasuk menggelontorkan dana untuk program Cerdas Sultraku yang digagas pemerintah Provinsi Sultra. Selain untuk siswa dalam pendidikan formal dan informal, program peningkatan kualitas SDM yang dicanangkan pemerintahan Tampil Mesra juga mencakup program bagi aparatur pemerintah Kota Bau-Bau melalui diklat-diklat, pelatihan, hingga seminar revolusi mental untuk mampu merubah dan memiliki pola pikir baru dalam rangka mengelola reformasi birokrasi. Sama pentingnya dengan pendidikan, selain menggalakkan olahraga dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat, pemberian layanan kesehatan juga ditingkatkan dengan mengoptimalkan layanan puskesmas dan merehabilitasi seluruh puskesmas di lingkup Kota Bau-Bau hingga pemberian tambahan fasilitas ambulans untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat Kota Bau-Bau. Untuk skala pelayanan kesehatan yang lebih luas, RSUD Kota Bau-Bau telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUT dan Rumah Sakit Rujukan Regional untuk melayani Sulawesi Tenggara bagian kepulauan dengan tambahan dukungan anggaran 18 miliar rupiah dari dana alokasi khusus untuk peningkatan pelayanan. Indikator yang paling nyata menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan di Kota Bau-Bau adalah angka harapan hidup Kota Bau-Bau tertinggi di Sulawesi Tenggara, yakni 70,43 tahun, jauh di atas kabupaten kota lain yang masih di bawah 70 tahun. Masih di bidang pengembangan sumber daya manusia, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan program Tim Keluarga Berencana Keliling yang dilaksanakan setiap bulan dan pelayanan KB gratis menjadi percontohan se-Sulawesi Tenggara. Di samping itu, dari sisi penanggulangan kemiskinan, selama 2 tahun terakhir, pemerintah telah mendukung terlaksananya program Keluarga Harapan dengan sasaran 4.133 rumah tangga miskin, program penanggulangan kemiskinan perkotaan, dan pemberdayaan masyarakat bagi ratusan kepala keluarga. Ada pembuatan dinding dari fondasi, lantai, atap yang ingin saya sampaikan sama pemerintah Tampil Mesra untuk sekarang ini. Banyak-banyak terima kasih. Iya, terutama keluarga kami di RT 2 RW 1 itu sangat merasa senang sekali karena ada sentuhan tangan pemerintah. Selanjutnya, pilar kedua yakni pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan di tahun 2015 ini. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur jalan yang antara lain dialokasikan untuk pembangunan jalan bypass Lakologou Waruruma serta peningkatan 42,94 km jalan pada kawasan strategis untuk memperlancar transportasi dan peningkatan perekonomian daerah, termasuk pengaspalan di wilayah Pulau Makassar yang baru terrealisasi dalam masa kepemimpinan Tampil Mesra saat ini. Yang dulunya itu masih sebelum ada aspal itu sangat sulit untuk menuju ke Kelurahan Sokanayo. Dan kami dari masyarakat, kami merasa berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemerintah yang memberikan bantuan pengaspalan untuk Pulau Makassar. Selama tahun 2013 sampai tahun 2015 telah dibangun 13,5 km jalan baru, diantaranya bypass pesisir, peningkatan kualitas 69 km jalan di seluruh Kota Bau-Bau,
pembangunan irigasi di kawasan pertanian hingga jaringan air bersih, serta rehabilitasi sekitar 900 rumah kumuh. Dari aspek perhubungan laut selama 3 tahun masa pemerintahan tampil mesra, telah dilakukan pembangunan yang signifikan pada kawasan Pelabuhan Murhum. Hingga kemudian, di tahun 2015 ini, diperoleh dukungan APBN untuk rehabilitasi dan pengembangan Pelabuhan Murhum. Selain itu, di bidang perhubungan udara juga menunjukkan geliat peningkatan. Setelah sebelumnya Bandara Beto Ambari dibenahi hingga kemudian telah memungkinkan landing dan take off pada malam hari. Di bidang energi, Kota Bau-Bau telah ditetapkan sebagai lokasi bagi pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG dengan kapasitas 30 MW dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang berkapasitas 2x25 MW dengan harapan Kota Bau-Bau akan mendapat tambahan sekitar 5.000 layanan sambungan rumah hingga nanti tuntas mengatasi kekurangan suplai listrik yang terjadi di Kota Bau-Bau beberapa tahun terakhir. Pilar ketiga, pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal. Dalam 3 tahun terakhir ini difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, yaitu dengan membangun sejumlah pasar-pasar yang tersebar di beberapa tempat. Pemberian bantuan kepada beberapa kelompok usaha bersama atau KUBE untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Pembangunan pabrik es di kawasan TPI Wameo berupa mesin pembuat es balok senilai 2 miliar rupiah. Selain itu, guna meningkatkan ketahanan pangan daerah, pemerintah telah membangun jalan usaha tani sepanjang 28 km, 13 unit irigasi, serta 7 unit dam, sehingga dapat mempertahankan produktivitas padi rata-rata 4,6 ton per hektar yang dicapai selama 3 tahun terakhir. Di bidang perikanan, dilakukan juga pemberdayaan nelayan di kawasan pesisir dengan pemberian stimulan 7 unit kapal berkapasitas 10 GT dan sejumlah bantuan lainnya. Selanjutnya, pada pilar yang terakhir, pilar pengembangan nilai-nilai budaya lokal dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan. Beberapa kegiatan strategis yang dilaksanakan di tahun 2013-2015 diantaranya, Kota Bau-Bau menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres Nasional ketiga Jaringan Kota Pusaka Indonesia yang dihadiri lebih dari 300 delegasi dari 53 kota seluruh Indonesia yang fokusnya pada upaya membangun kota-kota bandar budaya Indonesia. Dari aspek non-fisik, upaya pelestarian budaya daerah secara intensif dilakukan selama 3 tahun terakhir, diantaranya dengan menyelenggarakan berbagai event budaya, seperti Festival Kota Tua Keraton, Ritual Bongkana Tao, Pakande Kandea, Maludu, Ritual Adat Batu Puaro, Pesta Adat Tuturangiana Andala, bahkan sebagai aplikasi budaya, pemerintah telah mewajibkan penggunaan kampurui dan syal tenunan tradisional Buton bagi seluruh aparat pemerintah kota, instansi vertikal, dan perbankan di lingkup Kota Bau-Bau. Kini, 3 tahun sudah tampil mesra menjadi nahkoda di Bumi Wolio. Indikator keberhasilan pun menunjukkan grafik peningkatan dari waktu ke waktu. Sejak beberapa tahun terakhir, sejumlah capaian prestasi membanggakan baik tingkat provinsi maupun nasional sudah diraih. Bahkan terakhir, Kota Bau-Bau berhasil meraih Adipura untuk kategori kota sedang pada 23 November lalu. Kendati demikian, semua hal tersebut tidak akan bisa dicapai tanpa dukungan penuh masyarakat, legislatif, dan seluruh pihak yang terkait. Semoga di 2 tahun kebersamaan yang tersisa, masyarakat Kota Bau-Bau tetap mendukung tampil mesra dalam menjalankan amanah membangun dan mensejahterakan kota tercinta ini.